guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudi Miranti Dewi dengan NIM 2023-48142. Saya dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke guys, jadi saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, dan teori pembelajaran. Oke, sebelum saya menjelaskan materi-materi tersebut, jangan lupa di like and subscribe video ini ya. Oke, baik. Hakikat belajar dan pembelajaran adalah proses kompleks yang melibatkan perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Berikut ada beberapa aspek penting. Yang pertama ada perubahan perilaku, yang dimana melibatkan perubahan perilaku yang relatif atau permanen. Yang kedua ada pengalaman. Belajar terjadi melalui pengalaman kita sendiri dan interaksi dengan lingkungan. Terus ada poin ketiga yaitu keterlibatan aktif. Belajar memerlukan keterlibatan aktif individu dalam proses pembelajaran. Terus ada hakikat pembelajaran. Yang pertama ada proses. Pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis. Terus ada yang kedua interaksi. Pembelajaran melibatkan interaksi antara guru dan siswa dan lingkungannya. Ada poin ketiga yaitu pengembangan. Pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara holistik. Dengan memahami hakikat belajar dan pembelajaran ini, pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Oke, baik teman-teman, mari kita masuk ke prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah pedoman yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar. Berikut beberapa prinsip belajar yang sangat penting. Yang pertama, aktif. Belajar memerlukan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, ada motivasi yang kuat dapat meningkatkan semangat dan ketekunan siswa dalam belajar. Ada poin ketiga, keterkaitan. Belajar lebih efektif jika materi yang dipelajari terkait dengan pengalaman dan pengetahuan siswa sendiri. Terus ada yang keempat, umpan balik, yang dimana umpan balik yang konstruktif dapat membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Terus ada poin yang kelima, praktik dan pengulangan, yang dimana praktik dan pengulangan ini dapat membantu memperkuat pengetahuan dan keterampilan siswa. Dan yang poin keenam ada konteks. Belajar lebih efektif jika materi yang dipelajari disajikan dalam konteks yang relevan dan nyata. Terus ada yang keempat, diferensiasi, yang dimana belajar dapat ditingkatkan dengan memperhatikan perbedaan individu siswa. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip belajar ini, pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Oke, baik teman-teman, jadi sini ada beberapa teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Oke, jadi yang pertama ada teori behaviorisme, yang dimana kondisi klasik belajar melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Dan poin kedua ada operan, yang dimana belajar melalui konsekuensi perilaku. Dan di sini ada teori kedua yaitu teori kognitif, di mana teori ini belajar melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dan poin kedua ada teori pembelajaran sosial. Teori ini belajar melalui observasi dan imitasi. Dan di sini ada teori ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini belajar didorong oleh kebutuhan manusia untuk tumbuh dan berkembang. Dan teori pembelajaran berpusat pada siswa. Di sini teori pembelajaran berpusat pada siswa, belajar yang efektif terjadi ketika siswa merasa aman dan dihargai. Dan teori keempat ada teori konstruktivisme, di mana teori ini belajar melalui konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri. Dan ada poin keduanya, teori pembelajaran berbasis masalah, di mana kita ketahui teman-teman bahwa teori pembelajaran berbasis masalah ini melalui pemecahan masalah dan pengalaman nyata. Dengan memahami teori-teori ini, pendidikan dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan mendukung pada perkembangan siswa. Oke, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi-materi yang saya sudah sampaikan tadi atau yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi di sini kesimpulan saya, menurut saya belajar dan pembelajaran adalah proses kompleks yang melibatkan perubahan perilaku, pengetahuan dan keterampilan individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dengan memahami hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dan teori-teori belajar, pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Jadi prinsip-prinsip belajar seperti aktif, motivasi, keterkaitan atau umpan balik, praktik dan pengulangan,
konteks, dan diferensiasi, yang dimana dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar. Teori-teori belajar ini seperti behaviorisme, kognitif, humanistik, dan konstruktivisme dapat membantu pendidikan pengembangan strategi pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Dengan demikian, pendidikan ini dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan menjadi individu yang kompeten dan berkarakter. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau materi yang saya jelaskan. Kalau ada sepatah yang salah mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan shalom. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll